Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi ya dengan saya di channel Bonsai dan Bougainville. Kali ini saya ingin menyetek Bougainville variegata saya yang berwarna merah ya teman-teman ya, berwarna merah. Ada dua pohon ya teman-teman ya, satu yang berwarna merah, satu lagi yang berwarna kuning ya. Ini warna kuningnya lumayan nih, sudah tembus ke tanah dengan pohonnya yang lumayan tinggi teman-teman ya. Ini batang-batangnya sudah jauh ke atas, satu cabangnya pun sudah menjulur lagi ya teman-teman ya. Kali ini saya akan mengurangi batangnya yang tinggi ya teman-teman ya. Setelah itu saya akan seteknya sama seperti yang ini ya teman-teman. Ini saya lakukan penyetekan beberapa bulan yang lalu dengan batangnya yang lumayan kecil ya teman-teman ya, kecil namun sudah berbunga ini ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan, kita pruning saja beberapa batang ya teman-teman ya. Untuk teman-teman ketahui, bagi yang Bougainville yang ditanam di pot ini lebih cepat ya tumbuhnya ya teman-teman ya, dibandingkan yang di sana itu ya teman-teman, baik yang lokal maupun yang variegata itu dia lebih cepat ya teman-teman ya, contohnya ya teman-teman. Oke deh, saya lanjutkan dengan pemotongan beberapa batangnya teman-teman ya. Di sini yang saya potong untuk saya lakukan penyetekan cabang yang ini ya teman-teman ya. Tentunya kita lihat dulu mata tunas, kita potong di atasnya ya teman-teman ya. Ya, sekaligus kita program dia teman-teman. Ini satu, yang ini juga ya teman-teman ya. Ini arah pertumbuhannya kan teman-teman lihat, seharusnya dia di sebelah sini ya teman-teman. Oke deh, kita potong di sini dulu ya teman-teman, jangan langsung pendek ya, supaya bisa keluar tunas baru ya teman-teman ya. Oke, itu di atas mata tunas ya teman-teman ya. Iya, mantap. Ini juga ya teman-teman ya, kita potong saja di sini, lumayan bisa dapat banyak nih stekannya. Oke, setelah itu kita rapikan dia teman-teman ya. Dari yang miring bisa agak berubah ya penampilannya teman-teman. Ini sama juga nih, kita kurangi dulu, kita tambah ya, potong ranting-rantingnya ya. Yang kecil pun bisa tumbuh ya teman-teman kalau kita stek, hanya membutuhkan waktu yang lama untuk pertumbuhan batangnya. Oke deh, jangan ragu-ragu ya teman-teman ya, khusus kepada teman-teman yang mungkin masih alami kesusahan dalam penyetekan, kita pergunakan saja cara ini ya teman-teman ya. Oke, ini potong-potong lihat teman. Wah, banyak nih ranting-ranting kecil ya teman-teman ya. Ini kita perlakukan dia sesuai
prosedur penanaman dia akan tumbuh ya teman-teman. Jangan dibuang-buang. Oke deh, kita lanjut ke yang berbatang atau berdiameter agak besar ya teman-teman. Kita potong saja sesuai dengan keinginan kita. Ini di atas tunas ya, atau atas daun ini ya teman-teman ya. 1 2 3 ini teman-teman ya. Oke deh, saya lanjutkan pemotongannya ya. Kita manfaatkan semua ya teman-teman ya. Kita potong sekitar 1 jengkal yang tidak punya tunas atau kurang bisa ya teman-teman ya. Begitupun yang ini ya teman-teman, jangan dibuang karena berharga sekali ya teman-teman ya. Oke. Oke deh teman-teman, ini hasilnya setelah dipotong pendek ya teman-teman ya. Ini yang diameternya agak besar dan yang ini kecil ya teman-teman ya. Kita tanam aja teman-teman. Mudah-mudahan ini pun bisa hidup ya teman-teman. Setelah hidup nanti bisa kita gabungkan batangnya seperti beringin kimeng atau beringin lokal ya teman-teman. Cepat besar juga dia. Oke, kita lanjut dengan penanamannya. Untuk media tanamnya saya gunakan media tanam bekas saja teman-teman ya. Bekas dari stekan yang sudah tumbuh saya pindahkan ke media tanam yang lebih besar ya teman-teman. Kucingnya gede itu. Oke, dengan campuran ini sekam yang mentah tapi sudah lapuk ditambah dengan sekam bakar ya teman-teman ya. Tentunya masing-masing orang dengan selera yang masing-masingnya, ada yang pasir, sekam mentah campur bakar, itu terserah teman-teman. Yang penting media tanamnya harus poros ya teman-teman ya. Untuk wadah atau tempat stekannya juga saya gunakan yang bekas ya. Setelah saya cuci bersih dan saya pakai kembali ya teman-teman ya. Oke deh, saya campur dulu media tanamnya teman-teman. Kita campurkan merata media tanamnya. Untuk bougainville yang tumbuh di dalam pot ya, kita tidak usah pakai perangsang, tanam atau stek begitu aja dia bisa hidup ya teman-teman ya. Untuk cara penanamannya sendiri teman-teman, media tanam yang kita masukkan kita tekan-tekan dulu ya supaya padat. Setelah itu kita memasukkan beberapa batang stekan ini ya teman-teman ya. Contohnya kayak gini ya teman-teman. Setelah itu kita tambahkan lagi media tanamnya. Ya, gampang ya teman-teman ya. Ini teman-teman, contohnya kayak gini. Tidak mesti harus gini ya teman-teman, yang penting jangan kita lukai bawah batang atau cabang yang kita stek ya teman-teman ya. Oke, saya lanjut lagi.
Oke deh teman-teman, ini hasilnya setelah saya tanami. Untuk yang berdiameter kecil-kecil kita tanam aja berkelompok ya teman-teman ya, berkelompok saja untuk menghemat tempat ya teman-teman ya. Atau kita selipkan saja di sebagian yang berdiameter agak besar ya teman-teman ya. Oke, untuk prakaranya tumbuh ya teman-teman ya, menurut pengalaman saya kurang lebih 7 sampai 14 hari ya, 2 minggu bisa keluar ya teman-teman ya. Ini kenapa saya lepas atau saya tidak gugurkan daunnya, saya ingin ngetes. Ada beberapa juga yang saya pernah tanam saya tidak gugurkan tapi hidup ya teman-teman ya. Hari ini tanggal 21 Juni 2025. Nantikan update-nya ya teman-teman ya. Oke deh, sampai di sini dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.